Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat berjumpa kembali di channelnya Safwan Tawakal. Untuk teman-teman sahabat-sahabat Tawakal dimanapun tempatnya berada, yang baik sedang bekerja maupun mencari nafkah untuk keluarganya, semoga baik-baik saja di sana dan selalu sehat walafiat, agar selalu dimurahkan rezekinya pula. Amin ya robbal alamin. Nah, pada video kita kali ini adalah terkait dengan menggunakan teknik, ya. Kita menggunakan teknik law of mirror untuk menghasilkan uang atau mendatangkan uang, menarik rezeki, atau ingin hutangnya lunas, selesai ya, ingin perkara masalahnya beres, semuanya begitu ya. Kita sepakati menggunakan sistem tekniknya law of mirror gitu ya. Banyak orang yang berprinsip atau berkata bahwa kunci menjadi kaya itu tergantung dari bisnisnya, ya. Tetapi kunci kaya itu adalah tergantung dari isi kepalanya, yang artinya kalau isi kepalanya itu kosong, walaupun sebesar bisnis apapun, misalnya ditinggalkan kita bisnis dari orang tua kita, ya, namun kita sendiri tidak bisa mengelolanya, isi pikiran kita dangkal ya, maka usaha itu pun juga akan menjadi ambruk. Nah, kalau orang memiliki isi pikirannya luas, pengetahuannya banyak ya, walaupun dia itu berada di sebuah hutan atau pendatang misalnya ke sebuah wilayah, dia akan mampu bertahan untuk hidup karena berdasarkan pola pikirannya, isi kepalanya itu untuk bagaimana mendatangkan suatu rezeki atau mendatangkan uang untuk hidup dalam kehidupannya sendiri ya. Nah, itu perbandingannya. Yang kedua, kita fokus pada tujuannya kita. Artinya adalah fokus pada tujuan kita itu, frekuensinya pada tujuan kita itu, misalnya untuk ingin melunaskan hutang atau ingin mendatangkan uang yang luas, maka itu tujuan utamanya kita. Jangan pikirannya kita itu bercabang-cabang, misalnya mikirnya tentang hutang ya, berarti hutangnya akan lunas tapi berhutang kembali lagi, maka akan terus siklusnya seperti itu saja ya. Tetapi jika kita berpikirnya yang positifnya itu agar mendapatkan uang yang berlimpah, yang banyak datang, itu kan dua poin yang dapatnya. Kalau rezekinya datang berlimpah-limpah banyak, maka hutangnya pun juga akan selesai begitu. Jadi tanamkan dalam pikirannya itu bahwa bagaimana caranya untuk mendatangkan uang yang berlimpah-limpah, bukan bagaimana caranya untuk melunasi hutang. Kalau berpikirnya kita seperti itu, maka hutang itu akan terlunasi, tidak lama lagi akan kita berhutang kembali ya. Tetapi jika kita berpikirnya bagaimana untuk mendatangkan uang yang berlimpah, maka uang berlimpah pun juga akan datang kepada kita ya. Di sana dua poin yang kita dapat, hutang lunas, rezeki datang berlimpah-limpah terus kepada kita ya kan. Nah, lalu kemudian ada tekniknya untuk bisa mendatangkan uang yang berlimpah-limpah ini, teman-teman ya. Seperti di awal saya sampaikan bahwa kita akan menggunakan teknik mirror, law of mirror ya. Tekniknya menggunakan itu berkaca pada diri kita sendiri. Kalau kita ingin, misalnya ya, kalau ingin kita disenangi oleh orang lain, maka perlu kita perbaiki diri kita. Jika ingin dicintai oleh orang lain, maka kita harus mencintai diri kita sendiri dulu. Ya kan begitu. Jika kita ingin mendatangkan uang yang berlimpah ya, maka kita harus perbaiki diri kita, tingkatkan kualitas dan kemampuannya kita untuk bagaimana mendatangkan sebuah uang itu. Tetapi jika kita kemampuannya tidak sampai di sana ya, maka uang itu pun juga akan jauh dari diri kita. Maka itulah sebabnya saya bilang, bayangkan sesuatu itu melalui dari dirinya sendiri ya. Jadi kalau kita sudah
membayangkan sesuatu itu pada diri kita, maka sesuatu yang ingin kita dapatkan akan datang kepada diri kita sendiri. Jadi terapkan hal-hal yang kayak begitu. Setelah itu ya jangan lupa, tentu kita pertama awalnya itu adalah fokus pada tujuan kita. Kemudian yang kedua itu adalah tindakan kita ya. Nah, di sini tindakan kita untuk mendatangkan sesuatu itu seperti apa? Ya kan? Tindakan kita untuk mendatangkan uang atau menarik uang yang berlimpah-limpah itu bagaimana begitu ya? Sehingga uang itu akan datang dengan sendirinya tanpa harus kita kejar. Karena uang itu bukan untuk dikejar, tetapi justru uang itu akan mengejar kita sebagai manusia. Jadi itu kuncinya untuk menjadi orang kaya ya. Kaya itu bukan berarti besarnya bisnisnya kita, tetapi kunci kaya itu adalah bagaimana isi kepalanya kita. Arti sama halnya dengan di isi kepala itu adalah kan pikiran kita sendiri ya. Seberapa besar, seberapa luas kemampuan kita untuk memikirkan hal-hal tersebut. Banyak orang yang memiliki bisnis besar yang sudah diberikan oleh orang tuanya, tetapi tidak lama itu usaha bangkrut. Itu karena pola pikirnya, isi kepalanya tidak mampu untuk mengelola usaha tersebut. Banyak orang yang tidak dasarnya menjadi orang kaya, tidak diberikan bisnis oleh orang tuanya, tapi mampu untuk mendirikan bisnis yang besar, mendatangkan uang yang banyak, itu karena isi kepalanya sendiri. Ya, ayo teman-teman udah bisa bayangkan nggak, terima nggak dengan kata-kata saya ini ya. Jadi begitu ya teman-teman semua, sepakat ya bahwa kesuksesan, uang akan datang berlimpah itu berdasarkan isi kepalanya sendiri, bukan dari seberapa besar bisnisnya ya. Bisnis itu akan maju jika kita mampu untuk mengelolanya, memikirkan tekniknya. Uang itu akan datang jika kita mampu bisa untuk memperbaiki diri kita sendiri. Nah, jadi itu tekniknya teman-teman ya. Kalau ingin melunasi hutang, maka jangan pikirkan tentang hutangnya. Kalau kita memikirkan tentang hutang itu, maka yang terlunasi ya hutangnya saja. Setelah lunas hutangnya, pinjam lagi kita. Karena di pola pikir kita itu tentang hutang saja. Tetapi jika kita berpikirnya, bagaimana saya menjadi orang sukses, bagaimana saya mendatangkan uang yang berlimpah-limpah ya, maka itu yang kita pikirkan, itu yang frekuensinya pikiran kita tentang bagaimana untuk mendatangkan uang yang berlimpah-limpah itu, bukan frekuensinya kita bagaimana untuk menyelesaikan hutangnya, ya kan? Bagaimana melunasi hutangnya. Seperti saya bilang di awal bahwa jika berpikirnya kita fokusnya di satu pikiran ini, bagaimana untuk melimpahkan uang itu datang kepada kita, di situ dua poin yang masuk. Poin pertama adalah dengan uang yang berlimpah kita dapatkan adalah hutang lunas, uang berlimpah masih ada di diri kita. Jadi begitu. Ingat ya, bahwa uang itu akan datang lagi jika kita memiliki kemampuan fokus pada tujuannya kita sendiri. Banyak orang memiliki kemampuan kepintaran ya, namun tidak mampu mengelola isi pikirannya sendiri, sehingga tidak sesuai ya. Dia tidak pernah mencontohi pada dirinya sendiri. Ini saya ceritakan ya, ada begitu banyak orang setiap harinya makannya penghabisannya itu per hari 20.000 ya. Bahkan sering meminta-minta juga sama sahabat yang lainnya. Itu bukannya menjadi orang yang sukses, karena kan pikirannya dia adalah dengan mengiritkan uangnya dia akan bisa menjadi orang kaya, bisa menjadi sukses. Tapi sampai bertahun-tahun nggak bakalan kaya-kaya, nggak bakalan sukses-sukses ya. Sedangkan ada yang satunya memberikan uang
dengan mudah menghabiskan uang untuk kebutuhan kepentingannya, dia tidak pernah meminta-minta, malahan dia selalu memberikan, membantu kepada orang lain. Itu justru lebih mudah menjadi kaya dibandingkan yang tadinya yang meminta, yang kikit, pelit terhadap dirinya sendiri itu. Jadi uang itu tidak bisa kita atur dengan cara seperti itu. Uang keberlimpahan, menarik uang yang besar itu bukan dengan mengiritkannya seperti itu ya, tetapi justru sebaliknya, kita dengan murah meriah memberikan, maka uang itu juga datangnya dengan sendirinya kepada kita. Jadi di sana poinnya, kita pasti akan berpikir ya, oh ya, bahwa penghabisan saya per harinya segini-segini, 30.000 atau 50.000. Otomatis saya harus berpikirnya luar biasa. Saya harus bagaimana caranya? Itu kan poinnya, memiliki energi positif, kita berpikirnya seperti itu. Fokusnya kita otomatis akan besar untuk berkemauan, berkeinginan untuk mendatangkan uang yang lebih besarnya. Tetapi jika kita kikit, irit terhadap diri kita sendiri ya, 10.000, 20.000 penghabisannya kita seperti itu ya, maka pola pikirnya kita itu sempit. Kita akan selalu sertai begitu-begitu saja di siklus yang sama pula kita seperti itu. Karena pola pikir kita yang kayak begitu adalah pola pikir orang yang miskin, bukan pola pikir orang yang kaya. Maka kalau misalnya ingin menjadi orang kaya, ya maka pola pikirnya seperti itu. Harus pikirannya luas dan terbuka pada dirinya sendiri, sering berkaca pada dirinya, ambil gambar pada dirinya. Jika ingin diberikan sesuatu kepada orang lain, maka memulailah dari dirinya sendiri. Iya kan? Kalau kita misalnya pelit terhadap diri kita, ya bagaimana orang akan mudah memberikan kepada kita? Kan begitu logikanya ya. Kalau misalnya ya kita mudah kepada orang, memberikan, membantu ya, tanpa sadar nanti suatu ketika kita membutuhkan sesuatu, justru orang yang kita bantu itu akan memberikan kita suatu kemudahan. Nah, jadi berbaliknya seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan termasuk adalah law of mirror ya. Kita berkaca pada diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan, maka itulah yang orang lakukan juga kepada kita. Sebaliknya ya. Ya kan? Kalau kita ingin seperti saya sampaikan tadi di awal, bahwa inginnya dicintai misalnya ya, maka cintailah dirinya sendiri. Kalau kita sudah mencintai diri kita sendiri, maka tentu orang-orang pun juga akan mencintai kita. Tapi jika tidak, ya bagaimana orang mencintai kita? Orang kita sendiri tidak mencintai kita, diri kita sendiri begitu. Kita selalu mengabaikan kehidupannya sendiri, selalu kikit terhadap diri sendiri, kan begitu ya. Nah, kemudian kembali lagi fokusnya ya, tetap sertai di fokusnya, frekuensinya yang tadi itu. Kalau misalnya ingin keberlimpahan datang kepada dirinya, uang yang banyak, maka fokusnya di sana, bagaimana untuk mendatangkan uang yang berlimpah ini. Jadi frekuensinya itu jenisnya untuk melimpahkan uang, bukan frekuensinya bagaimana untuk melunasi hutangnya begitu ya, tetapi bagaimana untuk mendatangkan uang yang berlimpah-limpahan. Kemudian yang ketiga ya, adalah yakin pada dirinya bahwa dirinya memiliki kemampuan. Jangan kita itu biasanya kan berpikirnya gini ya, oh ya saya kayaknya nggak bisa, saya nggak mampu begitu. Banyak kita berpikirnya seperti itu jika melakukan suatu tindakan terhadap tujuan kita sendiri. Kita selalu membatas-batasi tujuan kita ya, langkah-langkah kita seperti itu. Nah, ini yang sering terjadi sehingga untuk kita mencapai tujuan kita itu akan sulit. Sebenarnya kita tidak yakin pada diri kita sendiri ya. Oleh karenanya kita harus menanamkan keyakinan pada diri kita bahwa kita mampu, kita bisa untuk melakukannya, bisa mencapai atau mewujudkan apa yang kita inginkan tersebut. Maka uang itu selalu akan mengalir kepada kita, datang terus kepada kita. Ini contohnya pada saya ya. Di pengalaman hidup saya dulu ya, saya inginnya memiliki mobil ya dulu ya.
tapi terkadang saya tidak yakin terhadap diri saya, maka tidak bisa juga saya memiliki mobil. Namun suatu ketika saya sadar, saya harus yakin, saya harus bisa, saya harus mampu, saya harus memiliki mobil. Tidak lama dari itu, saya memiliki mobil. Nah, jadi seperti itu. Kemudian waktu itu juga saya berpikir begini ya, saya harus memiliki rumah. Sementara saya tidak memiliki tanah apa-apa ya, tapi saya selalu tanamkan keyakinan, fokus saya untuk itu, cari uang, maka uang itu selalu datang mengalir hingga saya dapat beli tanah, bangun rumah, beli mobil. Nah, seperti itu uang itu ya teman-teman. Jadi banyak orang yang bisnisnya besar, bukan itu yang dianggap itu yang selalu dianggap misalnya jadi kunci saya. Banyak orang yang berpikiran bahwa kunci kaya sukses itu adalah berdasarkan dari bisnisnya begitu. Tetapi justru sukses kaya itu adalah berdasarkan dari isi kepalanya. Kalau isi kepalanya bagus, baik, ya maka hasilnya pun juga akan baik. Tetapi jika isi kepalanya kotor, tidak mampu, tidak yakin, tidak percaya, ya uang itu akan sulit datang kepada kita. Oke, dari saya Sahabat Tawakal, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.